Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian Al-Mawsu'ah fi akhir zaman wa malahim al-kubra, ensiklopedi akhir zaman dan perperangan besar, tulisan Muhammad Ahmad Mubayyad. Ini kajian ini lanjutan dari buku At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, pengingat kematian dan urusan akhirat. Maka di akhir buku At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi membahas tentang akhir zaman. Kemudian saya satukan pembahasannya dengan buku Mawsu'ah fi akhir zaman wa malahim al-kubra. Kemarin kita dulu kita udah belajar tentang tanda-tanda kiamat kecil yang jelas sekali diterangkan oleh Nabi dan Al-Quran, benar-benar dijelaskan secara terang oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Kemarin terakhir kita belajar tentang tanda-tanda kiamat kecil yang tidak terlalu jelas diterangkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Sekarang berikutnya pelajarannya adalah tanda-tanda kiamat kecil yang belum terjadi. Selesai ini nanti kita lanjut ke tanda kiamat besar. Kayak gitu cara dia menulis bukunya. Tanda kiamat kecil, kemudian tanda kiamat kecil yang jelas terjadi, kemudian tanda kiamat kecil yang tidak terlalu jelas, kemudian sekarang tanda kiamat kecil yang belum terjadi. Jadi kalau sudah terjadi berarti makin banyak. Apa aja tanda kiamat kecilnya? Pertama adalah negeri-negeri muslim diembargo. Ini belum, kata beliau. Karena ini di hadis Nabi SAW, hadis Muslim bab fitan nomor 2897. Artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, penduduk Irak itu menghalangi dirham dan kisnya. Kisnya itu makanan. Penduduk Syam itu menghalangi dinar dan mutnya juga makanan. Kemudian penduduk Mesir itu menghalangi irbitnya dan dinarnya. Tetapi kalian akan kembali lagi seperti kondisi awal kalian. Kalian akan kembali lagi seperti kondisi pertama kalian. Kalian akan kembali lagi seperti kondisi pertama kalian. Diulang-ulang sama Nabi. Daging dan darah Abu Hurairah akan menjadi saksinya. Artinya apa di sini hadisnya? Mereka akan terhalang untuk menggunakan uang dan makanannya. Gara-gara apa, Pak? Di embargo. Tapi hampir seluruh negeri muslim. Tapi sekarang kita udah melihat kan beberapa negeri yang sudah di embargo, ya kan? Dulu pernah Irak, Pak ya. Pernah Irak di embargo. Terus apa lagi? Apa, Pak? Libya pernah diembargo, bukannya gitu ya, saya lupa. Tapi yang saya tahu cuman Irak. Saya masih muda sih soalnya. Kalau Pak yang udah tua-tua gimana? Bagaimana, Pak? Ya pernah diembargo. Tapi itu bukan satu-satu, Pak. Tapi gimana, Pak? Hampir keseluruhan daerah muslim di embargo. Berarti dan ini tanda-tanda belum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi semua jadi embargo, berarti ini tandanya sudah muncul lagi nih. Begitulah kira-kira, Pak. Gini nanti Pak kejadian di daerah-daerah nih, Pak. Ini sudah belum, Pak? Di Irak begini kan dulu kejadiannya, Pak ya? Hancur-hancuran dulu pada George Bush. Tahun berapa itu, Pak? Kejadian berapa itu, Pak? 11 September mah, Pak? 99 ya? 11 September 99, Pak ya? Ya 99 sebelum tahun 2000, berarti sudah 15 tahun Irak ini kan. Ini Irak nih. Irak dulu di embargo.
Terus ini Mesir dulu nih. Mesir dulu pernah kejadian. Nah, ini kayak gini dulu Mesir. Nah, sekarang Bapak Suriah. Jadi hampir sudah menyerata. Belum lagi Indonesia belum dapat, nanti kebagian nanti. Nah, Suriah. Jadi gini Pak ya. Kalau kita melihat perang apa nih Pak? Perang Palestina dengan Yahudi ini, kan ada hancur-hancuran itu Palestina itu kan. Terus Yahudi itu ternyata dia tidak hanya menyerang Palestina, sekarang menyerang Lebanon. Walaupun sekarang kabarnya apa Pak? Gencatan senjata. Tapi nanti mereka akan menyisir satu persatu negeri Muslim. Tujuannya bukan satu itu aja. Tujuannya sebenarnya semua negeri Muslim akan disisir nanti semuanya, akan dihabiskan. Nah sekarang Lebanon. Berarti kalau seandainya sifat orang Islam masih sama seperti sifat yang sekarang, orang Islam itu kan apa Pak? Dia itu banyak tapi tidak bersatu. Kan mengatakan begini, seperti perkataan orang Mesir contohnya. Apa perkataan orang Mesir? Biarkan ajalah orang Palestina itu mati, meninggal dunia, habis mereka semua diperangi. Kan orang Palestina, bukan orang Mesir. Kalau mereka hancur, yang hancur siapa? Palestina, bukan Mesir. Kayak itu rata begitu. Sekarang yang diperangi apa Pak? Lebanon. Terus yang lain mengatakan apa? Biarin aja, kan cuma Lebanon. Kita jangan ikut-ikutan, takut negeri kita nanti kacau juga kan gitu. Takut kacau juga. Apa yang terjadi akhirnya Pak? Ya gitu nanti satu-satu nanti akan dihabisi. Satu-satu akan dihabisi. Bapak tahu kan sejarahnya? Sejarahnya kan gini Pak. Sejarahnya itu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, itu kan? Yang pertama untuk mengejar Nabi Muhammad untuk lawan berperang itu siapa? Quraisy. Nabi Muhammad udah pergi, tapi mereka tetap saja datang ke Madinah setiap pagi, petang, sore, tiap hari, siang dan malam mereka selalu melemparkan anak panah atau tombak ke rumah Nabi Muhammad SAW. Ini bentuk intimidasi. Siapa yang mengerjakan itu? Quraisy Pak. Quraisy bergabung dengan Yahudi. Kerjaan mereka ngapain? Pas Nabi awal-awal hijrah itu Pak, ngelemparin rumah Nabi pakai anak panah sama tombak. Nabi kaget-kaget pas tidur tahu-tahu ada tombak. Tahu-tahu ada apa Pak? Anak panah gitu kan? Tahu-tahu gitu. Nah, rumah Nabi kan gak sama rumah kita ini, pakai apa Pak? Tembok gini. Rumah Nabi gimana? Kan itu cuman pelepah korma semacam. Kalau dilemparin tombak masuk gak ke dalam? Tembus. Kaget-kaget Nabi. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas itulah yang menjaga rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Pak tanya siapakah sapam pertama dalam Islam? Jawabannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sapam itu Sa'ad bin Abi Waqqas tuh, lemparin. Siapa yang ngejar? Quraisy Pak. Terus berikutnya terjadi sebelum perang Badar itu Pak, ada 12 perang itu sebenarnya Pak. Ada 12 perang gitu kan. Ada 12 perang kecil-kecil. Baru nanti terjadi perang Badar. Perang Badar itu jarak dari Madinah ke Badar itu 150 kilo. Jarak dari Mekah ke Badar 350 kilo. Kira-kira siapa yang ingin perang? Orang Quraisy atau orang Madinah? Orang Quraisy. Orang Quraisy itu bilang gini kan, setelah lepas kafilah Abu Sufyan itu, Abu Sufyan mengirim surat kepada Abu Jahal yang menjadi komandan perang ketika itu. Abu Jahal, pulanglah. Kami sudah lepas. Masalah sudah selesai. Enggak ada diambil apa-apa dari kami. Dah pulanglah. Apa kata Abu Jahal? Demi Allah, aku tidak akan pulang sebelum membunuh Muhammad. Itu kata siapa Pak? Abu Jahal. Abu Jahal itu yang bilang gitu, Abu Jahal. Jadi artinya apa Pak? Orang Islam ini dimanapun mereka berada pasti akan dikejar, pasti. Sebenarnya apa yang dibenci sama Abu Jahal itu kepada Nabi Pak? Apa yang dibenci Pak? Ajarannya itu Pak. Kalau Nabi Muhammad tidak mengajarkan Islam pasti nggak dikejar Pak.
Karena satu-satunya ajaran yang serius atau yang serius ya, yang benar-benar mengatakan benar itu benar, salah itu salah, cuman satu-satu ajaran di dunia ini. Cuman ajaran apa, Pak? Islam. Yang lain, mohon maaf ini Pak, bukan ini. Kan Bapak Muslim semua, insya Allah kan kalau dalam Islam. Yang lain itu Pak, ajarannya bisa kompromi. Dulu semua agama itu mengharamkan zina. Dulu semua agama itu mengharamkan minuman keras. Tapi bisa kompromi. Kalau kita zina dari dulu haram, khamar dari dulu haram, sampai sekarang tetap aja haram. Walaupun sebagian ada yang mencoba-coba memboleh-bolehkan kan, tapi di agama kita tetap aja haram. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan. Begitu. Makanya agama yang betul-betul yang jelas-jelas itu agama Islam. Makanya yang diburu sebenarnya bukan Bapak. Bapak kalau murtad semua aman insyaallah. Cobalah murtad. Cuman kalau selagi Bapak Muslim, dimanapun Bapak berada pasti dikejar. Pasti dikejar. Ada cerita itu pasti dikejar. Kenapa? Karena masih ada melekat ajaran itu tidak sesuai dengan hawa nafsu manusia. Berarti sebenarnya kalau kesimpulan kita, yang membuat orang non muslim atau yang lain-lain itu mengejar orang Islam, itu sebenarnya apa? Setannya yang nyuruh. Karena setan gak suka kalau Bapak punya ajaran Islam itu. Coba kalau setan itu sukanya Bapak, sukanya semuanya kafir, kemudian semua menjadi teman mereka di neraka, sukanya begitu. Makanya coba lihat nih, apapun agamanya pasti musuhnya Islam. Coba. Di Palestina yang diperangi Muslim, di Myanmar agamanya apa? Myanmar dulu Pak, Buddha. Yang dibunuhnya Islam. Kemudian di India agamanya apa? Hindu. Yang dibunuhnya siapa? Islam juga. Di Eropa segala macam, Perancis, yang dibunuhnya siapa? Orang Islam juga. Tapi agama mereka Kristen. Rata-rata itu Pak, rata-rata yang dimusuhi itu apa? Islam. Rata-rata begitu. Nah, jadi Bapak kalau kepengen aman gimana? Murtad Pak. Tapi nggak kemana juga, di dunia mungkin bisa kayak gitu, tapi di akhirat ya udah Bapak bertahan aja dengan ini. Cuman ini masalahnya, Bapak kalau sudah mengikrarkan sebagai Muslim, Bapak harus gini. Bapak itu mengatakan, Bapak kalau kepengen aman maka bersiap-siaplah untuk perang. Tapi kalau seandainya Bapak tidak siap-siap untuk perang, jangan harap Bapak aman. Paham gak Pak bahasanya itu? Bapak kalau kepengen aman gimana caranya? Siap-siap untuk perang. Mereka kan takut. Tapi kalau Bapak gak siap untuk perang, jangan harap Bapak aman. Gitu, itu Bapak tanya gitu Pak. Nah, jadi gini Pak, makanya dulu kalau pada masa Nabi itu Pak, coba lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW itu Pak. Ini agak panjang sedikit ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu, jadi Bapak jangan kira bahwa Nabi itu hanya pemaaf. Ada paling kurang 3 sikap Nabi Pak. 3 sikap Nabi Muhammad menghadapi musuh. Yang pertama memang memaafkan. Seperti Nabi Muhammad memaafkan orang Taif. Orang Taif itu dimaafkan Nabi itu Pak. Tapi Bapak tahu kan orang Taif itu mereka melempari Nabi itu bukan karena mereka ingin melempar sebenarnya, tapi provokasi dari Quraisy. Ada dua orang Quraisy yang punya investasi besar di Taif, namanya Utbah dan Syaibah. Dia datang ke Taif sebelum Nabi Muhammad datang. Dia bilang apa? Hai orang Taif, kalian harus lempar Muhammad pakai batu, kalau tidak investasi saya tarik. Kan orang Taif kan pertanian Pak, ya kan? Investasi tarik. Siapa dia namanya? Utbah dan Syaibah. Akhirnya orang Quraisy terprovokasi, akhirnya mereka lempar pakai batu. Orang yang seperti ini terprovokasi begini, Nabi Muhammad ngapain Pak? Memaafkan, karena bukan keinginan mereka sendiri. Tapi coba Pak lihat, pada tahun ke berapa? Pada tahun keempat itu Pak, Hijriah, ada suku Bani Nadir, suku Ri'il,
kemudian suku Bani Ri'il, Allahumma al'an Bani Ri'il, Allahumma al'an Bani Qarrah, Allahumma al'an Bani Adal, Allahumma al'an Bani Amir. Ada 4 suku, Pak. Karena mereka itu pura-pura minta sahabat untuk mengajarkan agama kepada mereka. Bani Amir membunuh 10 orang, Bani Adal, Qarrah dan Ri'il membunuh 70 orang. Jadi hampir 80 sahabat dibunuh, Pak. Pura-pura minta diajarkan, tahu-tahu pas sampai di kampung mereka dibunuh. Nabi Muhammad, apa yang Nabi Muhammad lakukan terhadap 4 suku ini, Pak? Karena Nabi Muhammad nggak langsung bisa nyerang 4 suku ini, karena apa? Teman mereka atau keluarga mereka, Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir ada di Madinah. Maka Nabi Muhammad coba minta ke Bani Nadir agar bisa mendatangkan orang yang membunuh kemudian dihukum oleh Nabi Muhammad. Tapi kan Bani Nadir akhirnya kan berkhianat juga kan? Berkhianat juga. Tapi Nabi Muhammad tidak banyak bisa berbuat apa-apa ketika itu. Apa yang Nabi Muhammad lakukan? Nabi Muhammad berdoa untuk kehancuran mereka. Allahumma, itu doanya, Pak. Jadi pertama kalau untuk Taif doanya memang maafkan. Tapi kalau Bani Adil, Bani Qarrah, Bani Amir itu doa laknat kak. Allahumma al'an Bani Nadir, Allahumma al'an Bani Qarrah, Allahumma al'an Bani Amir, Allahumma al'an Bani Nadir, Bani Ri'il. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah melaknat Bani itu kan, laknat. Sebulan Nabi berdoa kunut itu, Pak. Bukan hanya di subuh, Pak. Di setiap sholat Nabi doa itu. Namanya kunut apa, Pak? Kunut nazilah. Setelah itu baru Allah tegur Nabi Muhammad. Muhammad, jangan terlalu keras-keras betul. Kalau kau laknat mereka semua nanti habis mereka, siapa umatmu lagi? Akhirnya Nabi Muhammad merubah doa kunut nazilah menjadi kunut subuh biasa yang Allahumma hdina fiman hadait itu. Jadi gitu, Pak ya. Jadi paling kurang Bapak sekarang sikap Bapak, kalau nggak bisa Bapak melawan, apa ya Bapak? Doakan supaya mereka hancur, gitu kan. Cuman sebulan Allah menegur Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Setelah itu Bapak, Nabi Muhammad SAW sikap yang ketiga apa? Pertama memaafkan, yang kedua mendoakan laknat, yang ketiga diperangi hancur habis-habisan, Nabi Muhammad SAW. Kata perkataan Nabi itu apa setelah perang Ahzab itu? Nahnu na'ti ilaihim wa la yu'ta ilaina. Kita yang datang mereka, bukan mereka lagi yang datang ke kita. Maka habis-habisan itu, Pak. Nabi Muhammad kejar itu. Seluruh Bani yang 4 tadi dikejar sama Nabi. Seluruh apalagi punya kesempatan dikejar sama Nabi Muhammad. Kemudian orang Yahudi di Khaybar dikejar sama Nabi Muhammad. Pokoknya sampai Romawi yang ada di mana, Pak? Di Syam dikejar sama Nabi Muhammad. Namanya perang apa? Perang Tabuk. Tapi mereka takut, mereka nggak datang. Pokoknya, Pak, selagi ada kesempatan yang coba-coba untuk menghajar Islam atau menghancurkan agama Islam dikejar sama Nabi Muhammad SAW. Jadi gitu, Pak, ada 3 sikap. Jadi Bapak kalau seandainya nanti agama Bapak dihina segala macam, lihat kondisinya. Kalau mereka terprovokasi seperti Taif, maka Bapak apain? Maafkan. Tapi kalau keinginan mereka sendiri Bapak belum bisa berbuat apa-apa, Bapak apain? Doa laknat. Kemudian kalau Bapak sanggup untuk melawan mereka, gimana? Kejar, perangi. Jangankan Nabi, Pak, dulu juga para tabi'in juga gitu. Umar bin Abdul Aziz pernah dulu tuh, Pak. Ada orang yang ditangkap di daerah perbatasan Syam. Ditangkap, Pak, perbatasan Romawi dengan dengan Syam itu. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Aku dengar kalian Romawi menangkap satu orang muslim dan dia minta bantuan kepada aku. Demi Allah, aku akan membuat pasukan yang ujungnya sudah sampai ke tempat kalian, sementara pangkalnya masih berada di tempatku ini. Bayangkan berapa jauhnya itu, Pak. Dia dari mana, Pak? Suriah. Dari kan Damaskus Syria kan itu. Suriah kan sekarang. Damaskus Syria sampai ke Roma, berapa panjang itu pasukan, Pak? Hanya untuk menyelamatkan berapa orang? 1 orang yang diapain, Pak? Bang ditangkap. Itu siapa tuh, Pak, pelakunya? Khalifahnya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Bapak tahu kan Umar bin Abdul Aziz itu lembut kan? Tapi coba-cobalah orang Islam diapa-apain. Diperangi sama Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita sekarang banyak yang meninggal dunia, kita bilang apa?
biarin aja, kan dia kan orang Palestina bukan kita, ya kan? Sikap juga itu ya. Tapi kalau Umar bin Abdul Aziz dikejar sama dia Pak, coba-cobalah tadi kan. Berikutnya Pak. Yang kedua, tanda kiamat kecil yang belum terjadi yaitu apa Pak? Dikepungnya kota Madinah. Tapi ini tentu pada masa siapa nanti Pak? Ada Dajjal. Jadi berarti masa Dajjal itu dengan masa Dajjal kan termasuk apa? Kiamat besar. Tapi ada gabungan juga dengan tanda-tanda kiamat kecil. Oke. Yang kedua apa namanya? Dikepungnya kota Madinah. Dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, sudah dekat masanya kaum muslimin akan dikepung hingga kota Madinah, sampai-sampai perlindungan terakhir mereka berada di Salahi. Apa itu Salahi? Tempat yang bernama Salahi ini letaknya dekat dengan Khaybar. Hadis riwayat Abu Daud di Malahim, babnya bab Malahim, hadis nomor 4277. Jadi Pak, dulu memang Madinah pernah dikepung pada masa Nabi Muhammad SAW. Tapi hadis ini mengatakan bahwa orang-orang Madinah itu akan mendekat kemana? Ke Salahi. Berarti hadis ini kata ulama ini bukan pengepungan dahulu, tapi pengepungan yang akan datang pada masa Dajjal, gitu. Jadi nanti kalau Madinah dikepung, makanya apa kan ada hadis yang lain itu disebutkan Dajjal itu berdiri di antara bukit-bukit, tapi mereka Dajjal itu tidak bisa masuk kemana? Ke Ka'bah dan Madinah, karena dijaga oleh apa Pak? 8 orang malaikat. Jadi ada malaikat penjaga. Kemudian karena dia tidak bisa masuk, makanya dia menghentakkan kakinya ke salah satu bukit hingga membuat Mekah dan Madinah itu apa? Gempa. Jadi gempa. Maka gempa itu mengeluarkan orang-orang munafik yang ada di Mekah dan Madinah karena mereka takut. Karena gempa Bapak, kira-kira kalau ada daerah gempa Bapak keluar atau Pak diam? Masih keluar lah. Kalau di sini aja Bapak gempa keluar enggak dari masjid? Enggak keluar. Hebat betul loh Pak. Memang kuat masjid ini. Wah dia aman insyaallah ya. Kalau gempa kan biasanya kita menyelamatkan diri Pak ya. Kira begitulah, iman karena enggak kuat, akhirnya mereka keluar dari Mekah, kota Mekah dan Madinah. Siapa itu? Orang-orang yang munafik. Tapi kalau dia tidak tahu betul bahwa itu adalah gempa yang dikarenakan oleh Dajjal. Sekarang kan kota Mekah dan Madinah kan termasuk kota aman Pak, nggak pernah gempa ya Pak ya. Karena kan bukitnya bukan bukit gunung Pak, tapi bukit apa? Bukit batu yang tidak aktif seperti apa Pak? Seperti gunung kita ini. Gunung kita ini kan berapi kan. Kalau mereka gunungnya batu sebagai pasak doang. Jadi bagus juga Pak, Ka'bah itu letaknya di Mekah Pak, nggak ada gempa. Coba kalau Ka'bah letaknya di Indonesia, kira gimana Pak? Kalau Bapak bangun hotel 180 lantai gempa, kira gimana? Banyak yang mati deh itu. Makanya Pak, Mekah Madinah itu termasuk tempat yang aman, kata Allah aman. Memang gersang begitu tapi aman Pak, nggak pernah gempa dia, nggak pernah banjir, nggak banjir pun tidak menelan apa Pak? Menelan korban yang menjadi ini sekali kan banjir bandang. Lanjut, kalau di sini banjir lama sekali surutnya. Kalau di situ kan banjir kan diserap langsung oleh pasir kan. Kalau di sini kan lama keringnya. Gara-gara semuanya sudah dicor. Udah lama sering lagi Pak. Tapi itu bukan banjir Pak, itu genangan air saja. Kan dulu pernah bahasanya gitu Pak, bukan banjir Pak, genangan air. Lanjut, yang ketiga. Ada namanya Jahjah al-Qattani. Ini belum terjadi ini ya. Dari Abi Hurairah Rasulullah SAW bersabda, siang malam tidak akan berakhir sehingga berkuasa seorang laki-laki yang disebut dengan Jahjah. Hadis riwayat Muslim. Hadis berikutnya hadis Abu Hurairah
Rasulullah bersabda, kata hari kiamat tidak akan terjadi sebelum muncul seorang laki-laki dari Qattan, berarti Jahjah al-Qattani yang mengendalikan manusia dengan tongkatnya. Coba baca nih. Siapa itu Jahjah al-Qattani? Jahjah al-Qattani itu Pak, dia disebut, ini istilahnya juga nih, dia bodoh betul tapi dipatuhi. Nggak tahu, dia ada yang mengatakan hadis ini dia itu dari Yaman. Itu dari mana Pak? Yaman. Namanya Jahjah al-Qattani. Jadi orang menyebutnya Jahjah al-Qattani, ada juga makan Jahjah kemudian juga Qattani. Ada dua orang di sini. Nah, tapi ini belum terjadi. Tapi namanya, ada yang mengatakan ini nama, ada yang mengatakan ini adalah gelar. Tapi suatu saat pasti akan terjadi dan orang sepakat menyebut dia dengan nama Pak Jahjah. Nama Pak namanya Jahjah al-Qattani. Tapi itu belum terjadi. Nanti kalau sudah terjadi, pasti nanti orang sepakat mengatakan Jahjah al-Qattani sudah muncul sebelum munculnya Dajjal gitu. Lanjut ya. Banyaknya wanita, sedikitnya pria. Udah belum nih Pak? Belum ya Pak ya. Tapi katanya di kemarin tuh itu Ridwan Kamil sudah mengatakan sudah banyak wanita di mana Pak? Di Jawa Barat katanya. Sensusnya itu 1:5. Oh, 1 laki-laki, berapa? 5 wanita. Itu di mana? Di Jawa Barat. Tapi kalau Jakarta nggak tahu. Jakarta nggak tahu. Kenapa Pak? Apa cobalah. Cuman di sini berapa bandingannya? Coba lihat nih. Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda dari Nabi SAW, benar-benar akan datang pada manusia suatu zaman yang dimana manusia laki-laki berkeliling dengan harta emas yang akan disedekahkan. Jadi banyak sekali duitnya. Kenapa baca banyak? Karena perang maksudnya. Karena perang, habis itu apa? Yang laki-laki itu banyak mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian habis itu, namun dia tidak menemukan seorang pun yang mau menerimanya. Karena orang semua sudah banyak harta dan akan disaksikan oleh pria, diikuti oleh berapa? 40 wanita guna mendapatkan perlindungan. Jadi bukan istri nih Pak ya, Pak ingat ya, bukan jadi istri, tapi Pak minta perlindungan karena pada ketika itu laki-laki suka perang, kemudian mereka meninggal, kebanyakan tinggal apa? Wanita saja. Yang banyak tinggal wanita saja. Hal ini disebabkan banyak wanita dan sedikitnya pri hadis riwayat Bukhari. Ini karena perang sebenarnya Pak. Karena perang, laki-laki sedikit, wanita jadi banyak. Untuk minta perlindungan, 40 wanita minta perlindungan kepada satu orang laki-laki. Sementara syariat boleh menikah 4 itu hanya itu, enggak boleh lebih. Jadi Bapak nanti bukan berarti Bapak boleh nikah 40, enggak. Nikahnya tetap 4 paling banyak. Tapi yang minta perlindungan 40, kayak gitulah. Tapi sekarang belum 1:40 belum kayaknya Pak ya. Belum. Berarti kalau belum ini belum terjadi. Lanjut. Sekarang berikutnya yang kelima. Quraisy dan suku Arab pertama kali yang musnah. Jadi Pak, pertama kali musnah itu apa? Orang Quraisy dan suku Arab. Mereka itulah yang pertama habis. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, di antara suku-suku Arab, suku Quraisy lah yang pertama kali musnah. Sudah dekat masanya di mana ada seorang wanita melintas dengan memakai sandal seraya berkata, seperti inilah model sandal yang orang-orang Quraisy. Jadi tinggal peninggalan aja Pak. Tinggal apa? Peninggalan sandalnya, bajunya kayak gitu kan. Sementara orang Quraisy habis duluan. Ya kan, memang kejadian perang sekarang kan yang banyaknya di mana Pak? Di daerah Timur Tengah. Kan awalnya di mana Pak? Di mana awalnya? Di Palestina kan? Kan orang Arab tuh. Lama-lama merembet nanti. Coba Pak, Bapak berikan hadis Nabi ini mungkin, karena Nabi ini nggak akan mungkin apa Pak? Perkataan Nabi itu kan wahyu, pasti tidak akan mungkin salah, pasti itu Pak. Nanti jadi sebelum sampai ke Indonesia Bapak sabar aja lah, sabarnya nanti sampai ke Indonesia. Yang pertama gimana Arab itu habis dulu tuh.
Arab itu pasti habis dulu tuh, dihabisin dulu tuh Arab itu. Walaupun nanti bangkitnya tetap di mana Pak? Di Arab lagi. Pemimpin tertinggi kita nanti khalifah nanti itu juga dari orang Quraisy juga. Tapi secara umum mereka sudah banyak yang musnah. Kan terakhir pimpinan kita namanya Imam Mahdi. Dia dari siapa? Quraisy. Malahan dari keturunan Nabi Muhammad SAW lewat Hasan. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Digelar dengan Al-Mahdi. Dia adalah keturunan dari Hasan, kata Nabi. Rupanya mirip dengan rupaku, tapi tidak akhlaknya. Akhlaknya tentu akhlak Nabi lebih utama. Tapi mukanya mirip dengan muka Nabi Muhammad SAW. Dia bernama Muhammad bin Abdullah. Sama seperti namaku dari keturunan Hasan. Walaupun dia orang Quraisy, tapi secara mayoritas Quraisy ketika itu musnah. Nah, itu yang pertama. Tapi Quraisy yang pertama musnah, berarti yang lain-lain juga ikut musnah juga. Arab itu nggak habis nanti. Nanti makanya Bapak nanti perang itu nanti kalau terus ini perang ini Pak, pasti lama-lama nanti berkelanjutan sampai kemana Pak? Ke Indonesia. Tapi Arab dulu habis Pak. Ke Lebanon, habis itu mana lagi Pak? Mungkin Yordania nanti lagi gitu kan. Nah, nanti merembet-rembet nanti Syria kan sudah nggak bisa berkutik apa. Mungkin ke bawah lagi nanti apa Arab, Saudi, nanti ke Bahrain, Yaman, apa kan, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait gitu nanti lama-lama begitu Pak. Habis semua. Nah, setelah habis sampai ke Yaman baru ke Indonesia. Tunggu aja Yaman mungkin. Setelah Yaman baru mana? Indonesia. Gimana? Tapi Arab dulu habis dulu. Malaysia dulu Pak ya? Oh ya dia di atas kita ya, Malaysia dulu. Malaysia dulu. Tapi kita nanti sikap kita masih tetap begini ya Pak ya, biarin aja lah. Kan dia orang Malaysia, bukan orang Indonesia. Kayak gitu aja dulu sikap Pak ya. Gitu. Sampai nanti datang ke Indonesia. Pas tiba di Indonesia, baru kita bilang apa? Oh nanti Indonesia bagian Aceh dulu, kan Acehnya. Padang kan gak kena, gitu aja nanti. Kayak gitu aja dulu nanti. Nah apa Pak? Iya begitu. Pas Padang kena, apa kata orang Medan? Kan Padang kena, biarin aja. Medan kan belum kena. Itu kan. Sampai nanti ke Jakarta. Tahu kita kenapa kok kita bisanya begini. Terus berikutnya, hewan dan benda mati dapat bicara. Sekarang udah belum? Belum. Burung beo iya ya, burung beo iya ya. Berarti betul juga Pak. Tapi bicaranya ini bukan kan, kalau beo kan diajar. Kalau ini Pak, nah dia bisa bicara sendiri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, demi zat jiwaku yang berada di tangannya, hari kiamat tidak akan datang sebelum binatang buas bisa binatang buas malah apa? Kalau beliau kan bukan buas, bisa bicara. Sebelum seorang laki-laki diajak bicara oleh ujung tali cambuknya dan sol sandalnya, jadi tali cambuk bisa ngomong Pak. Dan semua benda tersebut akan mengabarkan kepada orang itu peristiwa yang terjadi tentang keluarganya dari kejauhan. Wah luar biasa juga Pak ya, bisa ngomong semua benda-benda. Malah nanti ada di hadis yang sangat terkenal itu, batu dan pohon akan berkata kepada muslim, di belakangku ada Yahudi, kejar mereka, bunuhlah. Itu udah terjadi belum? Belum. Jadi batu bisa ngomong. Jadi nggak beo, batu nggak ada lidahnya kan? Pohon gak ada lidahnya kan? Nah, tapi nanti bisa bicara. Berarti hebat dia Allah tuh Pak ya, bisa bikin bicara. Cepat aja Pak, biar nanti Bapak, sebenarnya pelajaran ini enaknya di mana kata Bapak? Di tanda kiamat besar. Kalau tanda kiamat kecil ini Bapak ngantuk ya. Kemudian berikutnya, setan-setan apa Pak? Membacakan suatu bacaan yang di hadapan Jadi setan itu Pak udah terang-terangan menampakkan diri karena mereka sudah merasa aman. Gara-gara apa Pak? Temannya udah banyak. Kalau sekarang ada setan muncul Pak kejar, Pak buru kan. Sekarang aja Pak kalau ada tuyul Pak kejar nggak? Tuyul kejar kan sama-sama kan. Habis itu Pak tangkap, Pak masukkan dalam botol kan. Kalau ada tuyul Mbak Yul Pak tangkap kan. Tapi dulu itu temannya sudah banyak, dia sudah merasa aman, mereka muncul. Malahan mereka di tengah-tengah masyarakat ngapain Pak? Ngajarin sesuatu. Dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, sungguh di tengah-tengah lautan terdapat setan-setan yang diikat oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Sudah dekat masanya bagi setan-setan itu terbebas dan mereka membacakan Al-Quran di hadapan manusia. Yang dibacakannya apa Pak? Al-Quran, tapi
disalah-salahkan, dipakai langgam lah, pakai apalah gaya-gaya lah gitu. Karena mereka merasa apa Pak? Aman, gara-gara teman mereka banyak. Tapi kalau sekarang belum terjadi karena Bapak masih ada. Coba Bapak kalau gak ada, nanti datang dia nanti itu. Kan setan itu bisa merubah wujud ya? Bisa ya Pak ya? Berikutnya, dominasi Romawi menjelang hari kiamat. Sekarang Romawi memang mendominasi tapi belum terlalu mendominasi, tapi besok itu betul-betul mendominasi. Musa bin Ali meriwayatkan bahwa ayahnya berkata, Al-Mustawrid Al-Quraisy berkata di hadapan Ammar bin As, aku mendengar Nabi SAW bersabda, saat hari kiamat tiba, orang-orang Romawi banyak mendominasi. Mungkin karena menang perang terus Pak ya. Romawi itu kan mungkin Nasrani ya. Karena menang terus, Arab dihabiskan, jadi dominasinya luar biasa. Dulu memang ada juga sih ya. Dulu ada juga ketika penjajahan itu kan dominasinya luar biasa kan. Tapi dikatakan ini dominasi yang betul-betul mendominasi. Lanjut. Bulan membesar. Sekarang udah belum Pak? Belum. Bulan membesar belum. Rasulullah SAW mendengar, ini cepat ya Pak. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda hari kiamat adalah bulan yang apa Pak? Bulan yang terlihat terbalik hingga dikatakan sebenarnya hilal menurut perhitungan adalah 1 malam tetapi tidak tampak, adalah hilal untuk 2 malam. Masjid yang didirikan jalanan serta kematian tiba-tiba. Jadi masjid jadikan untuk tempat jalan. Udah Pak ya. Kemudian kematian tiba-tiba udah juga Pak ya. Tapi yang di atas bulan membesar Pak. Seorang orang itu mengatakan, kayaknya ini bulan apa Pak? Ini bulan sabit baru. Kok sudah jadi gede begini? Gede langsung aja bulan tuh Pak. Gede langsung. Dia enggak lewat dari bulan sabit, tapi langsung bulan, kalau enggak sabit apa Pak? Setengahnya itu bulan apa? Bulan sabit juga kalau setengah. Oh, terserah Bapak lah bulan apa namanya. Tapi mereka cepat sekali bulan itu. Pak, Bapak capek enggak? 9 sudah tanda-tanda 9 itu terjadi. Bapak mau nanya dulu atau gimana Pak? Nanya atau gimana? Silakan Pak. Iya. Oke. Kewajiban untuk berperang itu kepada yang memegang senjata. Yang memegang senjata itu adalah aparat ya Pak ya. TNI dan Polri. Bagi mereka wajib untuk berperang. Tapi kalau sudah masuk ke negeri kita, misalnya kan, masuk ke negeri kita ini contohnya Tangsel, masuk. Maka orang yang tidak megang senjata pun wajib ain untuk berperang. Kalau kalau sudah masuk ke negara itu kan undang-undang perang yang itu hukum perang dalam Islam. Hukum perang dalam Islam itu Pak, yang wajib membela negara itu adalah yang memegang senjata. Berarti kalau memegang senjata siapa Pak? TNI dan Polri kalau di kita kan. Kalau sudah masuk ke daerah langsung apa Pak? Wajib langsung, orang yang tidak megang senjata pun wajib untuk berperang. Nah, itu Pak namanya fardu ain nanti tibanya nanti Pak. Gitu Pak. Kalau sudah masuk Pak. Gitu Pak. Lanjut pertanyaan Pak berikutnya. Silakan. Salam. Oh. Oh gitu, baik. Oh baik. Gini Pak, tanda kiamat kecil itu sebenarnya kita bisa menghindar. Kemarin kan pelajarannya itu.
sebenarnya kita bisa menghindar. Caranya gimana? Caranya adalah kita buat suasananya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dan tanda kiamat kecil itu kita bisa menghindar. Itu makanya Nabi sebutkan itu agar apa Pak? Kita tidak kena. Tapi kalau tanda kiamat besar memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Misalnya gini Pak, kalau tanda kiamat kecil Pak, yang sebelah sini terjadi, Bapak bisa menghindar supaya tidak terjadi. Caranya gimana? Buat situasi Bapak jangan begitu. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu sudah mewanti-wanti kita, kalau terjadi bagi orang berarti memang dia menghendaki kiamat kecil itu terjadi pada tempat dia. Makanya Bapak jangan sampai terjadi kiamat kecil itu tempat Bapak. Gimana caranya? Buat situasi menjadi tidak seperti itu. Bapak soalnya punya kesempatan untuk bisa menghindar. Jadi bukan takdir itu Pak. Takdir itu memang Allah yang menentukan, Allah yang menentukannya, tapi kita bisa berbuat. Pertama dengan cara doa. Kita kalau berdoa itu Pak bisa menghindarkan takdir gak Pak? Bisa. Takdir itu kan bisa dirubah dengan apa Pak? Dengan doa. Pak doa, ya Allah jangan sampai ini hancur gitu Pak. Nah nanti terus kapankah terjadinya? Tunggu masa orang-orang Islam itu lemah. Kalau bisa jangan pada masa Bapak ini, tapi masa siapa? Masa siapa? Orang yang nanti lemah gitu. Tapi itu pasti akan terjadi. Ya, tapi kalau bisa jangan masa kita. Tapi masa siapa? Masa yang lain. Masa yang lain itu kapan? Ya terserah. Kapan lagi? 2000 tahun kan terserah Allah kan Pak ya. Nah, terserah orang yang menciptakan suasana itu. Biar gitu Pak. Takdir ya, tapi Bapak bisa menghindar. Allahu a'lam. Lanjut Pak. Bapak kok diam aja sih? Ya Kak, ya kan Pak. Salam. Tujuannya untuk mengacau. Jadi sebelum datang yang besar, datang dulu yang kecil-kecil. Namanya apa kalau istilah kita tuh Pak? Tes underwater gimana Pak? Tes testimoni Pak, tes testimoni ada aja Pak. Tes apa Pak? Tes TND, tak supaya bahasa Inggris itu lah Bapak bahasa Inggris. Dicoba dulu, jadi dicoba yang kecil-kecil dulu. Setelah itu baru Bapak yang gedenya datang gitu. coba dulu kayak gitu Pak. Jajah kota nih. Allahu a'lam. Sulit ya Bapak nanya-nanyanya ya. Silakan Pak. Salam. Ya. Komunis disebutin ya. Oh, iya Pak ya. Iya benar. Baik Pak. Karena tidak disebutkan itu bukan berarti bahwa mereka digolongkan apa Pak? Digolongkan orang kafir. Digolongkan orang kafir. Jadi dengan disebut dengan Yahudi dan Nasrani, kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani itulah yang punya apa Pak? Yang punya ajaran yang dia itu bisa apa Pak? Mempelesetkan ajaran Islam. Sementara kalau ateis dia tidak punya ajaran. Jadi orang yang sudah tahu biasanya lebih mudah untuk menghancurkan. Tapi kalau ateis itu kan tidak apa Pak? Enggak tahu dengan ajaran agama. Tapi kalau Yahudi Nasrani tahu, dan dia tahu bisa mencari celah untuk Bapak. Maaf ini Pak. Biasanya yang selalu membuat agama Islam jadi apa Pak? Jadi apa tuh? Jadi kacau atau segala macam itu ateis atau Yahudi Nasrani? Yahudi Nasrani. Karena dia tahu celahnya bagaimana cara apa Pak? Cara membuat merusaknya. Karena dia tahu, gitu kan? Tapi memang efeknya memang orang Yahudi Nasrani itu lebih besar daripada, karena efeknya dia pakai ilmu. Tapi kalau ateis Pak, dia pakai tenaga aja. Kalau tenaga kan efeknya tidak terlalu besar. Tapi Yahudi Nasrani efeknya besar. Kenapa? Karena dia punya ilmunya, gitu.
Itu efek besarnya. Yang intinya sebenarnya adalah kafir. Tidak senang mereka, gitu. Ya, Pak. Ah. Hmm. 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 Baik. Pertama, kalau kepengen selamat, tentu kita belajar agama ini lebih serius lagi. Karena kalau kita yakin dengan agama kita ini, apapun ajaran yang masuk, maka akan mental semua, nggak akan bisa masuk. Tapi kalau kita tidak belajar agama ini dengan benar, maka kita pasti akan terombang-ambing. Nah, makanya Pak, sekarang karena kita belajar agama itu hanya separuh-separuh, apa yang dikatakan orang seolah-olah itu benar juga. Sekarang kan orang banyak Pak, labelnya segala macam, kita oh iya juga ya. Jangankan Bapak, kadang-kadang saya juga terpengaruh kadang-kadang yang sudah belajar agama tahu itu ayat Quran, tahu itu hadis Nabi, tapi dengan pandainya dia mengemas Pak, kita bilang apa? Ya juga ya. Nah, makanya Pak, sebenarnya ajaran inilah yang bisa membentengi kita. Yang perlu kita pegang kan cuman itu Pak. Benar itu pasti selamat, kemudian salah itu pasti sengsara. Tapi sekarang orang dirubahnya Pak. Kalau jujur hancur. Kalau itu bahasanya gitu Pak. Kalau jujur hancur. Kalau nggak jujur gendut kenyang Pak. Itu nggak Pak ya? Makanya kan ada pepatah itu, memahami nih Pak, pepatah. Orang-orang yang masuk politik kadang-kadang kan begitu. Yang masuk politik enggak ada. Perkataan dulu. Orang baik aja masuk politik bisa jadi setan, malaikat jadi politik bisa jadi setan. Tahu lah saya bahasanya. Pokoknya Pak gini Pak ya. Pokoknya orang baik itu dia dibuat kalau jujur itu tidak akan selamat. Yang selamat itu yang mana? Yang nggak jujur. Padahal kan harusnya pepatahnya nggak begitu. Yang selamat itu yang jujur itu pasti selamat. Nggak akan ada ini. Kemudian yang tidak jujur pasti sengsara. Sekarang mungkin dia lepas, tapi satu saat pasti akan terbongkar. Itu pepatah-pepatah itu. Jadi kadang-kadang kita ini juga. Pak, udah dibuka sama Pak ini Pak. Udah Pak ya. Ini kita cukupkan aja nih Pak, karena semuanya intinya sama. Jadi 9 tanda-tanda Pak kiamat kecil yang belum terjadi. Besok insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang tanda-tanda kiamat besar. Tapi mohon maaf ini Pak, maksudnya memang gini. Sekarang kan saya ceramah nih hari Sabtu, tapi mudah-mudahan Bapak nggak bosan nih. Di Sabtu ini Sabtu pertama ini Pak. Walaupun ini tanggal 7, karena kemarin tanggal 31 itu Sabtu kelima. Ini Sabtu pertama kan jadwal saya Sabtu pertama. Terus ada lagi jadwal saya kan namanya Ahad kedua. Jadi besok tanggal 8 Ahad kedua itu Pak. Jadi Bapak Ahad kedua, makanya saya lagi nanti tampil besok cuma dengan tema yang berbeda. Besok akan adem nih temanya nih. Apa temanya Pak? Adab. Adabul mufrad. Jadi ini membuat Bapak ini adabul mufrad membuat Bapak nah gitu. Jadi dibalenkan begitu Pak. Insya Allah besok tentang apa Pak? Adab insya Allah. Besok Pak ya. Mudah-mudahan Bapak nggak bosan ya. Mohon maaf nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.